Oke, hai teman-teman semuanya, kami dari Politeknik Negeri Bali, jurusan Teknologi Informasi, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, dan selamat datang di video pembelajaran dari kami kelompok 7. Nah, kali ini kami mau membahas topik yang penting banget nih di dunia kerja, yaitu SMK3, singkatan dari Sistem Manajemen Keselamatan Kerja. Nah, lewat video ini, kami bakal ngejelasin apa itu SMK3, kenapa penting diterapkan, prinsip-prinsip dasarnya apa, dan juga contoh nyata gimana sistem ini dipakai di dunia kerja. Oke, sebelum kita membahas materinya, perkenalkan, saya Iko Maria Yoga Permana Udah bagus tuh. Nama diri Restu Haji Bijaksara dengan NIM 24153540005. 24153540113. 241 535 4037. Nah, yuk kita mulai pembahasannya. Nah, jadi SMK3 itu singkatan dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Gampangnya, ini adalah sistem yang mengatur gimana sih cara biar kerja di perusahaan itu aman dan gak berisiko. Tujuan jelas, ini buat mencegah kecelakaan kerja, penyakit kerja, dan pastinya biar lingkungan kerja tetap sehat, nyaman, dan sesuai aturan yang berlaku. Pengelolaan SDM. Nah, yang pertama itu pengelolaan SDM. Pengelolaan SDM ini dalam ketiga intinya ngatur gimana cara ngerencanain, ngembangin, dan ngawasin tenaga kerja supaya mereka punya skill, sadar pentingnya keselamatan, dan tanggung jawab sama ketiga. Jadi ya kerja nggak cuma asal-asalan tapi juga paham cara kerja yang aman dan sehat. Oke, untuk contoh, coba deh kalian bayangin, ada seorang pak petugas pembersih kaca yang lagi dapat tugas buat bersihin kaca gedung lantai 10. Pak petugas ini naik ke keranjang gantung, tapi sayangnya nggak ada yang ngecek dulu nih alatnya aman atau enggak. Nah, nggak cuma itu, ternyata si pak tukang juga belum pernah dapat pelatihan kerja di ketinggian. Jadi, pas keranjang gantungnya tiba-tiba macet di tengah jalan, pak petugasnya ini langsung panik. Pak petugas nggak tahu harus ngapain, nggak ngerti prosedur penyelamatan, dan nggak ada pengawasan juga yang bisa langsung bantu. Nah, kondisi kayak gini jelas bahaya banget. Tapi sebenarnya semua itu bisa dicegah kalau di awal perusahaan udah nyiapin tenaga kerja yang benar-benar siap, mulai dari seleksi yang ketat, pelatihan rutin soal K3, sampai pengecekan alat sebelum dipakai. Nah, langkah pertama buat ngelola SDM yang baik itu dimulai dari rekrutmen. Apalagi kalau pekerjaannya punya resiko tinggi, kayak kerja di ketinggian, di area listrik, atau di lingkungan berbahaya lainnya. Tapi nih, perusahaan nggak bisa asal pilih orang, harus ada penilaian. Nggak cuma soal kemampuan teknis, tapi juga kesiapan mental. Apa calon pekerjanya siap hadapi kondisi kerja yang beresiko atau belum. Jadi intinya, rekrutmen itu bukan cuma soal bisa kerja, tapi juga soal siap kerja dengan aman. Dan juga setelah rekrutmen, hal yang gak kalah penting itu adalah pelatihan. Pelatihan K3 itu gak cukup sekali aja, tapi harus dilakukan secara berkala. Soalnya tiap pekerja punya potensi bahaya kerja yang beda-beda, jadi pelatihannya juga harus disesuaikan. Misalnya nih, kalau kerja di industri kimia, ya harus paham caranya nanganin bahan berbahaya atau tahu gimana caranya pakai APD atau alat pelindung diri yang benar. Tapi bukan cuma pelatihan teknis saja yang penting. Pelatihan soal soft skill juga perlu, kayak komunikasi keselamatan, kerja sama tim, dan gimana cara ambil keputusan cepat di saat kondisi yang darurat. Intinya, makin siap dan terlatih seorang pekerja, makin kecil juga resiko kecelakaan kerja yang bisa terjadi. Selanjutnya, selain pelatihan, perusahaan juga disaranin untuk membentuk tim K3 atau yang biasa disebut P2K3, yaitu Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tim ini nggak cuma diisi orang manajemen aja, tapi juga melibatkan pekerja dari berbagai divisi dan level. Jadi semua orang punya suara dan bisa ikut andil dalam menjaga keselamatan kerja atau K3. Tugas mereka antara lain ngecek potensi bahaya di lapangan, ngasih masukan buat kebijakan K3, dan jadi jembatan komunikasi antar manajemen sama pekerja.
Kalau semua orang dilibatkan, budaya keselamatan kerja di tempat kerja itu bisa jadi lebih kuat. Pekerja juga ngerasa lebih peduli dan punya tanggung jawab bareng-bareng buat ngejalanin sistem kesehatan dan keselamatan kerja ini. Contohnya, di proyek konstruksi, ada supervisor lapangan biasanya bakal ngadain inspeksi mingguan. Mereka keliling ngecek kondisi kerja, lihat apakah pekerja udah pakai alat pelindung diri kayak helm dan sabuk pengaman kalau dia pekerjanya di bangunan yang tinggi dengan benar. Kalau ada yang keliru atau mulai kendor, disiplin, langsung dikasih pengarahan ulang di tempat. Bukan buat nyalahin, tapi biar semuanya tetap sadar dan ingat pentingnya kerja aman. Pengawasan kayak gini penting banget buat mastiin kebijakan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja yang udah dibuat itu benar-benar dijalanin atau enggak, bukan cuma sekedar aturan di atas kertas. Supaya penerapan SMK 3 bisa jalan dengan baik, ada 3 hal yang penting yang harus diperhatikan, yaitu komunikasi yang jelas, pengelolaan kerja yang sesuai standar ketiga, dan evaluasi yang berkelanjutan. 3 elemen ini saling mendukung satu sama lain, dan jadi kunci buat ngebentuk lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dalam SMK 3, komunikasi itu kunci. Tanpa komunikasi yang jelas, aturan di atas kertas nggak bakal jalan di lapangan. Komunikasi itu harus 2 arah, manajemen nyampein info ke K3, dan pekerja bisa kasih masukan atau laporan. Caranya bisa lewat briefing pagi, papan info, atau aplikasi laporan cepat. Yang penting, semua orang ngerti, terlibat, dan jalan bareng soal keselamatan. Setelah komunikasi jalan, hal penting berikutnya adalah pengelolaan aktivitas kerja itu sendiri. Pengelolaan operasi di SMK 3 intinya ngatur semua aktivitas kerja yang punya risiko. Diawali dari identifikasi bahaya, terus dinilai risikonya, lalu ditentukan cara ngendalinya bisa lewat rekayasa teknis, aturan kerja, sampai APD. Setiap aktivitas wajib punya SOP yang jelas dan gampang diakses. Khusus buat kerjaan berisiko tinggi, kayak maintenance, mesin besar, atau kerja di ruang terbatas, harus pakai izin kerja khusus biar semua pengamanan sudah siap sebelum dimulai. Nah, komunikasi udah jalan dan operasional dikendalikan sesuai standar ketiga, langkah penting berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi dalam SMK 3 itu bisa dibilang sebagai proses buat mengecek dan menilai apakah semua aturan, prosedur, dan sistem keselamatan yang udah dibuat benar-benar jalan sesuai harapan. Evaluasi ini biasanya dilakukan secara berkala lewat audit internal, audit eksternal, atau peninjauan langsung dari manajemen. Tujuannya adalah buat tahu seberapa efektif penerapan SMK 3 selama ini, dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Tapi evaluasi nggak berhenti di lapangan saja. Harus ditindaklanjuti juga. Bisa berupa revisi SOP yang kurang, mengadain pelatihan tambahan buat para pekerja, atau nambah alat keselamatan baru kalau ternyata masih kurang. Nah, contohnya gini, di sebuah gudang logistik pernah kejadian kecil. Seorang pekerja terpleset gara-gara lantai yang masih basah habis dipel. Setelah dicek, ternyata nggak ada rambu peringatan yang dipasang. Tim K3 langsung gerak cepat buat evaluasi. Mereka cari tahu penyebabnya, dan benar aja, prosedurnya belum mengatur soal rambu itu. Akhirnya, setelah rapat evaluasi bareng manajemen, prosedur kerja langsung diperbaiki. Sekarang, setiap petugas kebersihan wajib pasang rambu setiap kali selesai ngepel. Dari situ kelihatan banget, evaluasi kayak gini bukan cuma buat nyari kesalahan, tapi jadi momen penting buat benerin sistem biar kejadian serupa nggak terulang lagi. Nah, jadi kesimpulannya, pengelolaan SDM yang tepat, ditambah komunikasi yang terbuka, operasional terkontrol, dan evaluasi yang rutin, semuanya itu jadi fondasi buat ngebangun budaya kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Tenaga kerja yang kompeten gak cuma paham soal risiko, tapi juga bisa bertindak cepat buat mencegah dan menangani masalah di lapangan. Kalau elemen ini jalan bareng, kegiatan kerja bisa berlangsung dengan aman dan sesuai standar. Gak cuma ngurangin kecelakaan kerja, tapi juga bisa bikin kerja lebih efisien, produktif, dan pastinya
ningkatin citra positif perusahaan di kedepannya. Nah, itu tadi pembahasan dari kami tentang SMK 3. Mulai dari pengelolaan SDM, komunikasi, pengelolaan operasional, sampai dengan evaluasi. SMK 3 bukan hanya soal aturan, Tetapi juga tentang bagaimana kita menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif. baik untuk pekerja maupun lingkungan sekitarnya. sekitarnya.